Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berdoa itu mudah atau berdoa itu sulit? Yang mana yang menjadi jawaban saudara? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan jemu-jemu berdoa. Artinya saudara, berdoa bukan perkara yang mudah. Namun firman Tuhan memerintahkan, mendorong supaya kita tetap berdoa. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Berdoa kemungkinan besar adalah hal yang sudah biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Meskipun kata sudah biasa tidak selalu mengindikasikan bahwa orang Kristen biasa memiliki kehidupan berdoa. Melainkan mungkin orang Kristen terbiasa mendengar tentang doa serta semua definisi dan penjelasannya. Namun tetap dia tidak menjadi seorang Kristen yang berdoa. Namun demikian saudara, berdoa itu adalah tindakan yang sifatnya misteri. Sehingga saudara tidak ada seorang manusia termasuk teolog yang dapat menjelaskan secara terang benderang. Sebab berdoa itu adalah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang melampaui akal budi, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Untuk dapat kita sintesakan menjadi sesuatu yang kita dapat pahami secara jelas. Mungkin karena berdoa itu sesuatu yang melampaui kita. Maka ada di antara kita malas untuk berdoa. Sebab setelah berdoa, kita tidak merasa apa-apa. Kita merasa biasa-biasa saja. Sebenarnya, biasa-biasa saja di dalam konteks misteri, itu sebenarnya tidak selalu biasa-biasa saja. Karena yang kita sebut biasa-biasa saja, panca indera kita itu tidak dapat mencerna hal-hal yang misteri. Sehingga hal-hal yang tidak biasa secara misteri, kita anggap hal-hal yang biasa. Nah saudara, itulah berdoa. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 7 ayat 24-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sekarang masuk ke wilayah non-Israel, yaitu Tirus. Dan di sini ia berjumpa dengan seorang perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia, yaitu orang non-Israel yang tidak pernah mengerti Taurat. Mereka adalah orang-orang yang asing terhadap Yudaisme. Perempuan ini mempunyai anak yang kerasukan setan. Dan perempuan ini telah mendengar pelayanan Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan penuh kasih. Karena itu ia datang memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, jangan pernah menyerah di dalam berdoa. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ia menyerah untuk menolong kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi perempuan itu menjawab,
Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak. Saudara, perempuan Sirofenisia ini datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya dirasuk setan. Dia minta Tuhan Yesus mengusir setan dari anak itu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab perempuan itu bahwa tidak patut memberikan makanan kepada anjing, yaitu makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Tentu saudara, kalau kita beli makanan bagi anak-anak kita, maka yang pertama-tama ya pasti kita berikan buat anak-anak kita. Saudara, itu hal yang biasa, saudara, apa yang Yesus katakan. Namun apa Tuhan Yesus maksudkan ketika berkata demikian? Saudara, Tuhan Yesus tidak menghina perempuan Sirofenisia atau bangsa-bangsa lain. Tidak sama sekali. Namun saudara, memang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali itu, dia datang khusus untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang menerima janji tentang Mesias. Maka Tuhan Yesus mengkhususkan diri melayani bangsa Israel. Maka di sini dikatakan, makanan itu untuk anak-anak. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, kata-kata ini sangat memperkenankan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, karena kata-katamu ini pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Mengapa demikian? Saudara, dari perkataan perempuan ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang non-Israel, mereka pun membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka bukanlah orang yang excluded dari berkat Mesias itu. Mereka adalah termasuk orang yang akan menerima berkat itu. Ya tentu saudara, dikatakan remah-remah itu jatuh dari meja anak-anak. Artinya saudara, bahwa dari bangsa Yahudi, maka berkat itu mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita tahu saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah, yang pertama-tama itu adalah orang-orang Yahudi yang akhirnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan Sirofenisia ini tidak pernah menyerah di dalam berdoa. Tetapi dia menunjukkan imannya di dalam doanya. Dan saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk menolong kita. Sebagaimana dia menolong perempuan Sirofenisia ini, dia pun menolong kita. Dan Tuhan ingin mengajar kita agar kita tidak pernah menyerah di dalam doa. Apa artinya? Artinya tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saudara, apa artinya tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan? Itu artinya saya percaya Tuhan itu baik dan Tuhan pasti bertindak. Saudara, ketika kita berhenti berharap pada Tuhan, maka kita mulai tidak berdoa. Saudara, ketika kita berhenti berharap pada Tuhan, itu artinya kita tidak lagi percaya Tuhan itu baik kepada kita dan Tuhan itu peduli kepada kita. Saudara, perempuan Sirofenisia, dia tidak pernah menyerah berdoa karena dia percaya Tuhan mengasihi dia. Meskipun dia bangsa asing, dia tahu Tuhan menyalurkan berkat juga bagi mereka. Saudara, kita orang percaya harus belajar berdoa dengan tidak pernah menyerah. Yang kedua, saudara, berdoa itu merupakan sarana anugerah Tuhan agar kita semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara,
Perkataan Tuhan Yesus ini ketika dikatakan anjing, saudara jangan berpikir ini adalah kata-kata kasar dengan menganggap bangsa lain itu seperti anjing. Namun kata-kata ini, saudara-saudara, yang Yesus katakan anjing itu bukan anjing liar, tetapi anjing yang kita rawat, yang kita sayangi, saudara-saudara. Yang mungkin anjing yang lucu, saudara. Tapi bagaimanapun lucunya anjing itu, betapapun kita sayang sama anjing itu, karena kita rawat sejak bayi mungkin, tetap saja saudara, kalau kita beli makanan, maka makanan itu yang terutama adalah bagi anak-anak kita, bukan? Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini? Saudara tidak bermaksud untuk menghina perempuan ini, tidak bermaksud untuk tidak peduli sama perempuan ini, tetapi Tuhan ingin perempuan ini mengenal Yesus Kristus. Saudara, jawaban perempuan itu menunjukkan bahwa dia mengenal siapa Yesus. Ketika dia berkata bahwa dia pun akan menerima berkat remah-remah dari meja anak-anaknya. Yang dimaksud adalah saudara-saudara, bahwa berkat Mesias itu akan mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, ketika perempuan ini berkata demikian, dia mengenal siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Maka Tuhan berkata, anakmu sudah dilepaskan dari kuasa si jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang memiliki pandangan tentang siapa Yesus. Saudara, Tuhan ingin engkau dan saya mengenal dia sebagaimana yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara, ketika engkau dan saya mengenal dia sebagaimana yang dia nyatakan kepada kita, sesungguhnya kita sedang menghormati dia. Saudara, ketika kita mengenal dia sesuai dengan penyataannya, itulah iman. Ketika kita mengenal dia sesuai dengan penyataannya, maka saudara, dia berkenan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memahami jikalau orang setelah mendengar penjelasan diri kita tentang siapa kita, tetapi dia tetap menolak pengenalannya kepada kita, tentu kita merasa dia tidak menghormati kita, bukan? Maka hati kita kurang berkenan kepada dia. Saudara, apatah lagi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri siapakah dia, namun kita tetap menolaknya, maka kita tidak bisa memperkenankan dia. Saudara, berdoa merupakan sarana anugerah Tuhan, supaya saudara dan saya mengenal siapakah Tuhan Yesus yang kita percaya. Semakin saudara tekun berdoa, hidup dalam doa, saudara semakin mengenal dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib, yang menolong kami mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika kami datang memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan bantu kami supaya kami menjadi orang percaya yang tekun berdoa. Karena kami tahu Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, setia, yang kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.